Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup adalah sebuah kenikmatan yang paling besar. Itulah pendapat sebagian para ulama. Kenapa demikian? Karena dari hidup ada kesehatan, dari hidup kita punya keturunan, dan setelah ada hidup kita akan berbicara tentang keimanan. Karena itu hidup ini menjadi sangat berarti. Hidup inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua besok di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hidup di dunia ini hanya sekali. Karena itu, hidup yang cuman sekali ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga hidup ini akan menjadi penuh arti dan penuh makna. Dalam perspektif orang yang beriman, kehidupan itu akan berarti, akan bermakna apabila di bawah panduan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa panduan hidup kita adalah kalamullah Al-Quran. Kita tidak bisa hidup tanpa panduan. Kita bisa membayangkan bagaimana orang melangkah, berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Itulah ilustrasi bagi orang yang hidup tanpa di bawah bimbingan Al-Quran. Hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, ilustrasi yang saya sampaikan tadi menjadi sangat penting. Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran seringkali menyebut Al-Quran yang diturunkan kepada kita itu berfungsi sebagai huda. Huda itu artinya petunjuk. Allah menggunakan istilah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, Allah juga memperkenalkan Al-Quran dengan narasi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sejenak mungkin kita bertanya, kenapa Allah menggunakan dua narasi yang berbeda? Hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia, dan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa pertanyaan ini perlu kita sampaikan? Karena pada hakikatnya petunjuk itu artinya adalah arahan. Petunjuk itu artinya adalah panduan. Nah, dalam perspektif Islam, petunjuk itu terbagi menjadi dua. Ada petunjuk yang bersifat bayani, dan yang kedua yaitu petunjuk yang bersifat taufiqi. Apakah petunjuk yang bersifat bayani itu? Yaitu petunjuk yang artinya bersifat informatif. Kalau tadi Allah menggunakan narasi hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, itu terkandung makna bahwa diturunkannya Al-Quran itu membawa informasi
bagi segenap umat manusia. Karena bersifat informatif, maka ada yang menerima sebagai informasi saja. Ia mengerti, ia mendengar, ia menyimak, ia melihat, tetapi tidak beriman. Nah, adapun yang kedua yang bersifat taufiqi, di samping ia mendengar, ia menyimak, ia mengetahui, ia pun beriman. Karena itu, meskipun dari waktu ke waktu kebenaran Al-Quran itu terbukti, tapi tidak semua orang mau beriman. Maka dalam konteks ini, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia saja. Tetapi bagi kalangan orang-orang yang beriman, bahwa bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu memperkuat keimanan kita, maka dalam konteks ini yang berlaku adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, ada yang menarik dalam kajian sore ini. Apa itu? Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, bagaimana caranya agar Quran menjadi pedoman? Pertanyaan yang sangat fundamental. Karena kita tidak bisa menjadikan Quran itu sebagai pedoman kalau kita tidak bisa memberikan jawaban. Secara sederhana, kita akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, kecuali kalau kita satu, membaca Al-Quran itu. Membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, menghafalkannya, dan mengajarkannya. Itulah konsep kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Berawal dari membaca, dilanjutkan mempelajari, dilanjutkan memahami, dilanjutkan mengamalkan, menghafalkan, dan mengajarkan. Itulah tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar kita sampai kepada Al-Quran sebagai way of life bagi kita. Nah, ada satu ayat yang menarik yang perlu kita renungkan dalam kajian sore ini menjelang kita berbuka, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut kata ruh di dalam Al-Quran itu sebanyak 24 kali. Subhanallah, ini rahasia yang perlu kita cerna. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh itu menyebutkan ternyata kata Ar-Ruh itu memiliki banyak makna. Di antaranya ruh itu berarti wahyu, ruh itu juga berarti pertolongan, ruh itu juga berarti Jibril alaihi salam. Kemudian roh itu juga termasuk nyawa, itu juga roh. Dan yang terakhir, roh itu juga berarti Isa alaihi salam. Yang menarik adalah ketika roh itu berarti nyawa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Quli ruhu min amri rabbi. Jawablah wahai Muhammad, ruh itu rahasia ilahi. Dalam konteks ayat ini, ruh, para ahli tafsir memahami ruh adalah nyawa. Nyawa itulah yang menghidupkan jasad kita. Jadi jasad kita ini bisa hidup karena ada nyawa di dalamnya. Tanpa nyawa, kita tak lebih sebuah bangkai. Nah, yang menarik, di samping kata ruh itu berarti nyawa, ruh itu juga ternyata nama lain daripada Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian itulah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Ruh itu artinya Al-Quran.
Mari kita fokus kepada dua kata ini. Ruh yang berarti nyawa yang menghidupkan jasad kita, dan ruh yang berarti Al-Quran yang menghidupkan jiwa dan hati kita. Pemirsa, kita ini disebut manusia yang hidup apabila kita punya dimensi fisik, raga, dan dimensi non-fisik yang berupa jiwa. Dua-duanya harus hidup, raga kita harus hidup, dan jiwa kita harus hidup. Raga hidup dengan nyawa, jiwa hidup dengan Al-Quran. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa kehidupan seorang mukmin itu akan sempurna dengan dua ruh. Ruh yang pertama berarti nyawa yang menghidupkan raga, dan ruh yang kedua adalah Quran yang menghidupkan jiwa kita. Nah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sudah saatnya bagi kita menghidupkan jiwa kita, menghidupkan hati kita. Karena mungkin 11 bulan lamanya kita sudah fokus untuk kehidupan raga kita. Maka 1 bulan ini kita harus fokus untuk menghidupkan jiwa dan hati kita. Mudah-mudahan kuliah singkat ini memberikan kita spirit dan motivasi untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dan agar kita bisa menjadikan Quran sebagai pedoman, maka kita harus membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan serta mengajarkan. Dan kehidupan kita akan sempurna dengan dua ruh. Ruh yang berarti nyawa yang menghidupkan raga kita, dan ruh yang berarti wahyu Al-Quran yang menghidupkan hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan yang terakhir bagi kita. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.